Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Haleluya. Nah, kayaknya sudah lama kita tidak jumpa lewat program Kita Diberkati. Haleluya. Dan hari ini saya ada di satu kebun dan kemudian kembali saya buat satu renungan. Dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Renungan ini singkat, padat, berisi, berbobot, dan ini saya yakin menjadi berkat buat kita sekalian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, kayaknya masih sangat kuat ingatan kita ya, karena beberapa waktu yang lalu barusan ada satu peristiwa besar yang adalah peristiwa bersejarah, yaitu hari Pentakosta ya kan, hari ke-50 atau hari 50 Roh Kudus dicurahkan itu dari semenjak Yesus bangkit dari antara orang mati, atau hari Paskah ya. Hari ke-50-nya pencurahan Roh Kudus dinyatakan, dan kita barusan memperingati beberapa waktu yang lalu. Jadi masih sangat kuat ingatan kita, saudara. Jadi kayaknya masih terngiang-ngiang ya, pekerjaan Roh Kudus itu hebat dan luar biasa. Nah, hari ini saya coba bikin satu renungan, dan renungan itu berjudul, atau saya kasih judul tujuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, itu bisa kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-5, dan nanti saudara akan lihat di sana bagaimana Roh Kudus itu punya power, punya kuasa di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama saudara yang saya catat di dalam renungan ini adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepada kita. Itu nanti kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-26. Jadi Roh Kudus itu akan mengajar segala sesuatu. Saudara, ini kata mengajar, ini penting sekali buat kita. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak, ini Roh Kudus mengajar apa ini? Saudara, ada banyak hal Roh Kudus ajarkan di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana arti daripada kehidupan ini. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana bertumbuh secara benar di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan mengajar kita bagaimana kita menerima mujizat yang masih ada sampai hari ini. Masih berlaku buat siapa saja. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Roh Kudus sanggup nyatakan kuasanya. Itulah tugas Roh Kudus, itu tujuannya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan atau diajarkan Tuhan Yesus melalui Alkitab, melalui pengkhotbah-pengkhotbah, melalui buku-buku rohani, bahkan renungan-renungan singkat, pesan-pesan dari teman-teman kita yang mengingatkan kita ya, karena suatu saat kita akan terbentur dengan satu problem, satu masalah, kita nggak tahu jalan keluarnya bagaimana, dan Roh Kuduslah punya tugas itu, ingatkan kita. Kamu pernah baca di Alkitab seperti ini, kamu pernah dengar khotbah seperti ini. Roh Kudus akan ingatkan, dan itulah jawaban di dalam segala masalah-masalah dan pergumulan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Saudara, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Itu nanti kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan sampai 11. Ya, di sana dijelaskan bagaimana Roh Kudus menginsapkan dunia ini akan dosa. Ya, mengingatkan bahwa kita ini sudah ditebus, kita ini sudah diperbaharui, kita ini sudah dijadikan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Roh Kudus sudah insafkan kita dari segala masalah dosa sengaja, perkataan, pikiran, perbuatan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah sudah membebaskan kita. Jadi diingatkan kita, diinsafkan kita, sehingga kita tidak akan melakukan hal yang sama. Dan yang keempat atau yang terakhir, saudara, nanti saudara baca di dalam Roma 8 ayat 9. Di sana tidak ada Roh Kudus akan ingatkan kita bahwa kita ini tidak lagi hidup dalam daging, tapi di dalam Roh Kudus. Haleluya. Nah, 4 poin ini penting ya, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita di luar dari kemampuan, kehebatan, kepintaran kita, saudara. Roh Kudus punya pekerjaan itu di dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah dia ditugaskan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, mulai hari ini mari berjalan bersama dengan Roh Kudus.
Kudus. Mulai hari ini saudara, andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mulai hari ini mari berpegang teguh kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Roh Kudus akan ingatkan kita sekalian. Haleluya. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Saya berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berdosa diampuni, dan yang beban berat diberikan kelegaan. Karena Yesus yang minta itu dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berpikiran beban berat, aku akan berikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Kita jumpa lagi dalam program Kita Diberkati dalam waktu yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe yang belum. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.